Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisma Kurniasari, NPM 2001020063 dari kelas akuntansi 20B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka pada modul 5 mata kuliah praktik pengauditan. Baik, sebelumnya saya akan membacakan soal pada modul 5 di halaman 133. Sewa dibayar di muka, yaitu berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, maka diketahui sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 bulan November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar Rp30 juta per tahun, di mana itu belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Selanjutnya kita beralih ke indeks G1.2, di mana dalam kasus sebelumnya itu terdapat pajak yang belum dimasukkan sebesar 10%. Nah, dengan demikian 10% ini dikalikan dengan Rp30 juta, yang mana hasilnya adalah Rp3 juta. Nah, untuk Rp3 juta ini sendiri kita akan masukkan ke dalam catatan pemeriksaan, yaitu dengan jurnal pare PPN masukan didebit sebesar Rp3 juta. Kemudian utang PPh final pasal 4 ayat 2 ini dikredit sebesar Rp3 juta. Kasus selanjutnya yaitu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar Rp20 juta yang tidak termasuk pajak untuk periode sewa dari tanggal 1 bulan Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2019. Nah, dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, dari kasus tersebut, perusahaan itu belum membayarkan PPh atas sewa Bapak Haryo. Dan juga terjadi kesalahan catat di mana Rp20 juta di sini belum termasuk pajak atau dapat dikatakan hanya biaya sewa saja. Oleh karena itu, nominal Rp20 juta ini dikalikan dengan 10% untuk pembayaran pajak, yang dimana hasilnya sebesar Rp2 juta. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam catatan pemeriksaan dengan jurnal pare sewa dibayar di muka didebit sebesar Rp2 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 dikredit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya terdapat beban yang belum dicatat, yaitu untuk sewa kepada PT Betawi Land dengan sewa sebesar Rp30 juta dengan periode dari tanggal 1 bulan November 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019. Nah, di mana hal tersebut hanya terpakai selama 2 bulan untuk masa sewanya selama tahun 2018. Nah, jika kita kalkulasikan 2/12 dikali 30 juta, maka beban sewa akan menghasilkan nominal sebesar Rp5 juta. Nah, lalu sewa kepada Bapak Haryo yang telah terpakai di tahun 2018 ini selama 1 bulan dengan nominal sewa Rp1.833.333, di mana 5 juta ditambah dengan Rp1.833.333 ini akan menghasilkan nominal Rp6.833.333 yang akan kita catat di catatan pemeriksaan. Nah, di sini pare beban sewa didebit sebesar Rp6.833.333 dan sewa dibayar di muka dikredit sebesar Rp6.833.333. Selanjutnya yaitu adalah premi. Nah, di sini terdapat beberapa akun, yaitu bangunan dengan nilai polis Rp2 miliar dengan premi yang dibayar sebesar Rp15 juta pada periode
dari tanggal 1 bulan Maret 2017 sampai tanggal 31 bulan Maret 2018 dengan nomor polis 3.575 dengan beban asuransi Rp11.250.000. Kemudian perabot dan peralatan kantor sebesar 200 juta dengan premi yang dibayar sebesar Rp1.200.000 dengan periode dari tanggal 1 bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 dengan nomor polis 3576 dengan beban asuransi Rp900.000. Kemudian kendaraan bermotor dengan nilai polis 1 miliar dengan premi yang dibayar Rp3 juta dengan periode dari tanggal 1 Juni 2017 sampai 31 Mei 2018 dengan nomor polis 3746 dan beban asuransi yang dibayar yaitu sebesar Rp1.750.000. Kemudian di sini terdapat persediaan dengan nilai polis 2 juta rupiah, 2 miliar dengan premi yang dibayar 10.800.000 dari periode tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dengan nomor polis 3876 dan beban asuransi Rp5.400.000. Nah, di sini kita bisa melihat rincian dari beban asuransi yang dibayarkan. Nah, dengan hasil tersebut, maka kita masukkan ke dalam catatan pemeriksaan, yaitu dengan para beban asuransi sebesar Rp19.300.000 dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp19.300.000. Nah, selanjutnya yaitu pada indeks G2, kita lihat pada buku 1 halaman 138. Di situ terdapat dokumen-dokumen bukti pajak, maka dari dokumen-dokumen tersebut kita sesuaikan dengan bulan yang tersedia di sini. Seperti bulan Januari dengan total Rp54.250.000, bulan Februari dengan total Rp90.250.000, bulan Maret sebesar Rp142.250.000, bulan April Rp186.250.000, bulan Mei sebesar Rp230.250.000, bulan Juni sebesar Rp274.250.000, bulan Juli sebesar Rp318.250.000, bulan Oktober sebesar Rp450.250.000, dan bulan November sebesar Rp494.250.000. Tahap selanjutnya yaitu adalah penyesuaian. Nah, di sini terdapat sewa dibayar di muka sebesar 2 juta di kredit dan 6.833.333 di kredit, dan juga asuransi dibayar di muka dengan kredit sebesar Rp9.300.000. Nah, hasil ini dapat dicek pada indeks-indeks sebelumnya yang telah kita cek. Untuk selanjutnya yaitu prosedur audit. Yang pertama, sewa dibayar di muka. Nomor 1, minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar, kita checklist. Nomor 2, periksa surat kontak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya, kita checklist. Nomor 3, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Itu ada di G. Kemudian nomor 4, periksa bukti pembayaran atas pembayaran sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut setuju oleh pejabat yang berwenang, kita checklist. Kemudian nomor 5, pisahkan antara biaya kontak jangka pendek dengan jangka panjang. Itu kita tidak melakukannya. Kemudian nomor 6, untuk kontak sewa jangka panjang lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Kita juga tidak melakukannya. Dan nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati, kita checklist. Kemudian asuransi dibayar di muka. Nomor 1, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo buku besar, kita checklist.
Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan, kita checklist. Kemudian periksa nomor 3, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Kita melakukannya di indeks Q1. Kemudian nomor 4, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang, kita tidak melakukannya. Kemudian nomor 5, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Kita tidak melakukannya. Kemudian pajak dibayar di muka. Nomor 1, meminta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Kita checklist. Nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Kita checklist. Kemudian nomor 3, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching, itu ada di indeks G. Kemudian nomor 4, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya, itu kita tidak melakukannya. Kemudian pajak pertambahan nilai PPN masukan. Nomor 1, meminta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak, dan nomor pengusahaan kena pajak, dasar pengenakan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut, itu kita checklist. Yang nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan yang telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan, kita checklist. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan secara teratur oleh SPT Masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran, itu ada di indeks G dan M. Dan apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya, itu di M2. Nomor 4, apabila ada perbedaan saldo neto dengan SPT kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya, ini kita tidak melakukan. Kemudian nomor 5, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan, kita tidak melakukannya. Dan pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya, kita tidak melakukannya. Baik, cukup sekian pemaparan modul 5 dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.